warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan Good morning everyone. Selamat pagi semuanya teman-teman dan ibu yang hadir pada pagi hari ini. First of all, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala who given us health so we can attend in this class to look the presentation about this topic. And don't forget to pray to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah membawa kita ke alam, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan pengetahuan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Leni Zahara SPD MP selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran IPS SD. Baik, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan mengenai analisis IPS SD kurikulum Merdeka fase B. The first topic is about definition of IPS SD fase B, yaitu topik pertama yaitu mengenai hakikat dan konsep dasar IPS SD. Nah, pada dasarnya IPS SD pada fase B ini itu mengintegrasikan sejarah, antropologi, sosiologi, ekonomi dengan lebih sederhana sesuai dengan kemampuan anak usia 8 sampai 10 tahun, yaitu pada kelas 3 sampai 4 SD. Nah, pada pembelajaran fase B ini pada IPS SD itu memahami hubungan sosial dan lingkungan melalui pengalaman konkret atau pengalaman nyata di lingkungan masyarakat, sehingga anak-anak dapat bernalar sederhana serta menanamkan nilai kewargaan dasar seperti tanggung jawab, gotong royong, toleransi, dan IPS ini sebenarnya bukan hafalan ya teman-teman, melainkan sarana membentuk warga kecil yang kritis dan peduli akan lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada mengenai landasan teoritis yang ada 3, yaitu the first one is philosophy's foundation, yaitu IPS berlandaskan humanisme dan konstruktivisme, yang dimana pembelajaran itu menekankan pengalaman yang bermakna dan berfokus kepada siswa sebagai senternya. Nah, yang kedua itu ada psychologist foundation atau landasan psikologis, di mana anak fase B ini, yaitu dari kelas 3 sampai 4 masih berpikir secara nyata atau konkret, sehingga IPS harus berbasis pengalaman seperti observasi yang menggunakan alat seperti menggunakan alat peraga, simulasi sederhana, dan wawancara tokoh lokal. Dan yang terakhir itu ada sociologist foundation atau landasan sosiologis, di mana IPS menempatkan anak dalam konteks sosial budaya terdekat dengan pembelajaran relevan pada isu lokal seperti lingkungan, ekonomi, dan tradisi masyarakat. And the next topic is about IPS dalam kerangka kurikulum Merdeka, IPAS dan fase B, yang akan disampaikan oleh Weni. Weni, kami bisa. Baiklah, thanks for the Yang keras saudara, diskusi untuk semua. Okay, I will explain about IPS dalam kerangka kurikulum Merdeka, IPAS dan fase B. Yang mana IPAS pada fase B ini memiliki CP dan ATP yang menjadi kompetensi dasar siswa. Siswa diarahkan Bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris lah. Ini katanya ada bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti lah sebenarnya. Okay. Ini kelas internasional. Ini apa ya? Okay.
I will explain to you about the material about IPS dalam rangka kurikulum Merdeka IPAS. Kalau IPS itu IPS itu Inggrisnya. Social study in PCB. Kalau EU itu IPS. Jadi pada PCB ini PS memiliki CP dan ATP yang menjadi acuan kompetensi siswa. Yang mana pada pembelajaran ini siswa diarahkan pada pemikiran kognitif dan diarahkan pada kondisi nyata yang mereka dengan kejadian-kejadian nyata pada kehidupan sosial mereka, seperti di lingkungan sosial, melalui peran keluarga dan kegiatan sosial lainnya. Lalu dalam pembelajaran IPS SD pada fase B ini memiliki tujuan pendidikan yang mana yang pertama yaitu kognitif, yang mana pembelajaran pada IPS SD ini mengharuskan siswa untuk dapat berpikiran secara konkret dan dapat menggabungkan kondisi pembelajaran menggabungkan kondisi pembelajaran melalui aksi nyata pada kegiatan nyata, sehingga siswa dapat berpikir bahwa kejadian yang ideal ini bisa dilakukan dalam kejadian nyata yang dapat membuat mereka berpikir secara kritis mengapa proses itu dapat terjadi. Yang kedua yaitu keterampilan proses, yang mana keterampilan proses ini yaitu siswa diharapkan dapat melakukan kejadian dengan mengamati kejadian yang terjadi, seperti misalnya kejadian bermain peran, siswa dapat mengamati hal tersebut lalu mengumpulkan data-datanya, lalu siswa dapat mempresentasikan data-data tersebut sehingga siswa memiliki daya berpikir dari proses kejadian yang mereka alami tersebut. Yang ketiga yaitu afektif karakter, yang mana tujuan pembelajaran IPS SD pada fase IB ini memiliki afektif karakter yang menjadikan siswa memiliki sifat sosial seperti bergotong royong, bertanggung jawab, saling bekerja sama, bersosialisasi dengan baik antara mereka dengan lingkungannya. Yang keempat yaitu aplikasi, yang mana pada pembelajaran IPS SD ini siswa diharapkan bisa memiliki aplikasi seperti saya contohkan yaitu pembuatan peta sederhana, yang mana hal tersebut dapat siswa dapat membuat aplikasinya seperti membuat gambar sederhana, dan dari situ siswa dapat dari peta sederhana tersebut misalnya dari peta sederhana dari rumahnya ke sekolah, sehingga siswa dapat berpikir oh dari sini jalan dari rumah saya ke sekolah, sehingga dia dapat memikir rute mana yang paling cepat, rute mana yang lambat. Yang kelima itu spesifikasi. Spesifikasi ini yaitu dari tujuan-tujuan tersebut terciptalah CP dan ATP tadi yang menggabungkan pemikiran-pemikiran kognitif pada siswa, sehingga terjadilah penggabungan antara pemikiran tadi pada kondisi nyata yang dialami pada siswa. Next material itu konsep dasar IPS SD. Yang pertama yaitu memiliki karakteristik integrasi disiplin, yang mana pada pembelajaran IPS SD pada fase B ini memiliki integrasi disiplin yang membuat siswa disiplin, dan guru sebagai fasilitator yang membuat siswa bisa menjalankan pembelajaran dengan baik dan sesuai alur tujuan pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Guru harus bisa membuat suasana pembelajaran itu menjadi sesuai tujuan tadi dan secara struktur. Yang kedua yaitu kesesuaian perkembangan anak, yang mana pada IPS fase B ini juga ditentukan dengan kesesuaian perkembangan anak, yang mana pada perkembangan anak ini pada fase B kan melalui perkembangan kognitif tadi, yaitu melalui aksi nyata pada kejadian nyata, sehingga kejadian nyata tersebut membuat siswa dapat berpikir kritis dan mengaitkannya dengan kejadian nyata. Yang ketiga yaitu berbasis konteks lokal. Pembelajaran IPS
proses dari kejadian nyata yang dialami oleh siswa dan terstruktur dan yang menggabungkan tadi kejadian nyata pada pemikiran kritis siswa sehingga pembelajaran ini jadi terarah yang mana bisa siswa mengumpulkan data siswa mengamati proses, mengumpulkan data dan menyampaikan hasil yang mereka dapat tersebut. Yang kelima yaitu tematik dan lintas mata pelajaran. Dalam IPS SD ini bisa menggabungkan yang tadi mana IPA dan IPS itu jadi IPAS dan menggabung pada IPA pembelajaran IPS ini disusun per fase kan per temanya dan bisa menggabungkan dalam hal tersebut yaitu dalam bahasa, ekonomi dan IPAS itu sendiri. Yang keenam yaitu keterampilan abad ke-21 dan literasi dasar. Dari proses dan kejadian yang dialami oleh siswa pada pembelajaran tersebut, siswa dapat membaca dan bagaimana hal ini dapat terjadi dengan meningkatkan literasi mereka dari kejadian tersebut, bagaimana itu terjadi dan bagaimana hal itu dapat terjadi gitu. Jadi mereka dapat menalar dan membaca lebih dalam tentang mengapa hal tersebut dapat terjadi. Yang selanjutnya itu asesmen sebagai bagian dari proses belajar. Yang mana dalam pembelajaran IPS ini memiliki 3 asesmen, yaitu pertama asesmen diagnostik, yang kedua formatif dan 3 sumatif. Yang pertama itu diagnostik ini yaitu sebelum pembelajaran, yang guru memberikan penguatan sebelum pembelajaran. Yang kedua itu formatif, yang mana penguatan ini berlangsung selama pembelajaran, yang dapat melihat sejauh mana pemahaman siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga itu sumatif, yang mana penilaian ini bisa dilakukan melalui pada akhir tahun atau akhir semester. Terakhir yaitu peran guru, di mana peran guru ini sebagai fasilitator tadi juga akan membimbing siswa dalam melakukan proses dan aksi kejadian yang melibatkan siswa tersebut dengan proses terarah dan terstruktur yang mampu membuat siswa memahami dari proses kejadian dan pengalaman yang mereka dapatkan dari kejadian nyata tadi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks to Weni for the material. Terima kasih kepada Weni yang telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas dan sangat terstruktur. Baik, selanjutnya itu ada materi mengenai kurikulum IPS SD Fase B dalam kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Pak Izul. Thanks to the for this time. I will explain next material. Next material is Social Studies Curriculum for Elementary School Fase B in the Merdeka Curriculum. The first one is learning outcomes atau capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan. Pada ranah pengetahuan, siswa diperkenalkan dengan konsep-konsep mendasar yang relevan dengan tujuan mereka. Dari sisi diri dan lingkungan siswa, belajar mengenai fungsi panca indera, memahami siklus makhluk hidup, serta menemukan kesadaran pentingnya melestarikan lingkungan sekitar. Atau dalam sisi ekonomi dasar, siswa dibimbing untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Number 2 is skills atau keterampilan. Keterampilan ini siswa dibantu untuk mengembangkan keterampilan proses ilmiah yang menekankan pada pembiasaan cara berpikir sistematis dan kritis. Number 3 is attitude atau sikap. Sikap ini menekankan pada pembentukan sikap sosial yang positif. Nilai-nilai yang ditanamkan antara lain rasa ingin tahu pada lingkungan, alam, dan sosial.
IPS structure of material atau struktur materi. Yang pertama yaitu tematik dan integratif. Coba yang di belakang, yang ambil dokumentasi perkuliahan kita. Sudah, Bu. Kita dikirim ke grup. Lanjut. Pada pendekatan tematik dan integratif ini, IPS tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran yang terpisah, melainkan digabungkan dengan IPA dan ini terangkum pada IPAS dalam satu mata pelajaran. Ini bertujuan agar siswa dapat melihat keterhubungan antara fenomena alam dengan kehidupan sosial. Dan selanjutnya adalah project based learning, yakni melalui pendekatan ini siswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi juga mengerjakan tugas nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti membuat peta sederhana, yaitu lingkungan rumah dan sekolah, atau merancang poster hemat energi. Yang ketiga yaitu student centered atau di sini guru berperan sebagai pendamping atau fasilitator, bukan sekedar penyampai informasi. Guru menyediakan sumber belajar serta memberi arahan dan motivasi, sementara siswa diberi ruang untuk aktif mengeksplorasi, berdiskusi, dan menemukan makna dari pengalaman belajarnya sendiri. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran IPS pada fase ini terdapat Jadi itu teman gua nih. Coba dipikirkan lah oleh cewek itu kan. Pengetahuan ciptakan Tuhan lebih besar dari perempuan. Si orang tadi saja bisa kan gitu. Coba terima kepala lagi. terdapat materi konkret yang diberikan. Kita dalam kepala lah besar di luar dalam kepala. Itu pada kelas 3 geografi sederhana. Intinya seperti siswa dikenalkan dengan membuat denah rumah atau sekolah. Yang kedua, sosial ekonomi, siswa diperkenalkan dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarnya, serta dapat membedakan yang mana antara kebutuhan atau keinginan. Yang ketiga yaitu ekonomi dasar. Ini siswa diperkenalkan bagaimana fungsi uang dan fungsi sederhana dari jual beli. Selanjutnya lingkungan. Siswa diperkenalkan untuk menjaga kebersihan rumah dan sekolah serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya di kelas 4 sejarah lokal. Siswa diminta untuk menceritakan sejarah desa atau tempat tinggal mereka, termasuk seperti tradisi atau tokoh lokal yang berperan penting di daerah tersebut. Yang kedua, geografi. Yakni siswa belajar membaca peta sederhana dan mengenali unsur-unsur bentang alam seperti sungai, gunung, dan lain-lain. Yang ketiga, budaya. Siswa diperkenalkan pada berbagai suku, bangsa dan bahasa daerah dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ekonomi dan teknologi. Siswa diperkenalkan misalnya dengan mengenalkan konsep koperasi dan aktivitas perdagangan lokal. Yang terakhir yaitu transportasi dan komunikasi. Siswa diajarkan bahwa transportasi dan komunikasi ini dapat mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran IPS OCB.
first one is active and perceiving. Aktif dan partisipatif, yaitu guru mengadakan diskusi kelompok atau pembahasan studi kasus sehingga siswa dapat terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, kontekstual, yang ininya guru menghubungkan isi pembelajaran dengan realitas sosial yang dialami oleh siswa. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi. Yang keempat, berbasis teknologi, yaitu guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif sehingga terlihat menarik bagi siswa. Yang kelima, project based learning. Yang keenam, literasi kritis, yakni guru menguji siswa dalam menganalisis, mengevaluasi secara mendalam materi yang telah dipelajarinya. Yang terakhir, evaluasi menyeluruh. Evaluasi menyeluruh ini bukan hanya sekedar menilai bagaimana hafalan siswa terhadap materi tersebut, melainkan juga menilai sejauh mana pemahaman mendalam siswa terhadap materi tersebut dan bagaimana penerapan pengetahuan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Izul yang telah menyampaikan materinya mengenai capaian pembelajaran, struktur materi, dan strategi. The next topic is about assessment of social studies in FASEB. It will be explained by Adrian. Jadi is assessment IPS FASEB yang mana memiliki tujuannya yaitu mengukur perkembangan kemampuan murid-murid di dalam mengikuti pembelajarannya yang berhubungan dengan tindakan sosial, kepeduliannya tentang budaya dan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Yang kedua itu mengukur tingkat keterampilan siswa dalam menerapkan nilai-nilai kerjasama, semangat gotong royong dan toleransi serta tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga itu untuk menilai keterampilan awal berpikir dari murid-murid tersebut, ya seperti melakukan observasi, klasifikasi dan menceritakan kembali peristiwa yang dialami di sekitarnya. Next itu macam-macam asesmen di kurikulum mereka, yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif ini dapat dilakukan dengan cara guru melakukan observasi, yang dimana murid-murid disuruh untuk membuat diskusi kelompok ataupun dengan kunjungan lapangan. Lalu yang kedua yaitu guru membuat catatan anekdot tentang perilaku sosial dari murid-murid tersebut, seperti tentang kejujurannya, sikap tanggung jawabnya, dan kepedulian sosial tentang lingkungannya. Lalu yang ketiga itu kuis singkat pemahaman. Guru dapat memberikan kuis singkat berupa pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang materi yang dipelajarinya untuk mengetahui keterampilan siswa tersebut. Yang kedua adalah asesmen formatif, yaitu guru dapat menyuruh murid membuat proyek kecil, contohnya seperti membuat peta di lingkungan sekitar rumahnya dan menandakan lokasi-lokasi penting di sekitar rumah seperti masjid, sekolah, dan lain-lainnya. Itu yang kedua itu membuat portofolio seperti gambar refleksi, laporan sosial. Yang ketiga itu unjuk kerja berupa simulasi serta musyawarah. Lalu yang ketiga itu asesmen diagnostis, yang mana tes awal yang dilakukan oleh guru kepada muridnya yang mengukur keterampilan awal berpikir murid-murid tersebut. Nah, masuk ke materi selanjutnya itu kelebihan implementasi kurikulum IPS FASEB. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan perkembangan anak. Kesesuaian dengan perkembangan anak pada FASEB ini rata-rata anak-anak tersebut berumur 8 sampai 10 tahun, yang mana pada umur
8-10 tahun ini perkembangan sangat aktif-aktifnya. Guru memberikan materi yang dapat membuat anak meningkatkan perkembangan sosialnya dengan memberikan tugas kelompok ataupun proyek-proyek yang dapat diimplementasikan melalui kerja nyata. Lalu kedua ada pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini yaitu pembelajaran yang dilihat dari kehidupan yang dialami sekitar di murid-murid di SD ini. Yang ketiga itu penguatan karakter dan nilai sosial. Di kurikulum Merdeka ini penguatan karakter sangat ditekankan oleh guru. Contohnya saja itu tentang kepeduliannya tentang sesama. Lalu nilai sosial pun juga tidak luput dari nilai sosial pun juga tidak luput dari penilaian yang dilakukan oleh guru. Yang keempat itu integritas antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam penilaian di kurikulum Merdeka ini, pengetahuan, keterampilan, sikap sangat dijunjung. Siswa tidak hanya diberikan pengetahuan, tapi keterampilan dan sikapnya juga perlu ditingkatkan juga. 5. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran ini guru dapat memilih apa saja metode yang bisa ada di sekitarnya. Contohnya saja jika sekolahnya itu dekat dengan lautan, bisa saja murid tersebut diberi tugas untuk melakukan pengamatan tentang lingkungan sekitar lautan, seperti melihat aktivitas nelayan. Lalu di desa bisa saja melihat aktivitas para petani. Lalu yang keenam itu berorientasi pada profil Pancasila. Di kurikulum Merdeka ini Pancasila sangat dijunjung tinggi dengan menerapkan nilai-nilai gotong royong, kepedulian sosial, serta menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Yang ketujuh yaitu asesmen otentik yang beragam. Asesmen otentik yang beragam ini tidak hanya memberikan tes tulis, bisa saja guru memberikan tugas-tugas yang berupa melakukan pengamatan, membuat kelompok diskusi, dan lain sebagainya. Nah, itu selanjutnya itu kekurangan pada implementasi kurikulum IPS Fase B. Pertama itu kesiapan guru dalam yang masih beragam. Guru-guru tidak bisa saja langsung beradaptasi pada kurikulum Merdeka ini, yang mana kurikulum Merdeka ini menekankan kepada kemampuan sosial dari si anak. Pada sekarang ini masih ada guru yang masih menjelaskan materi yang berpusat pada guru tersebut sendiri, yaitu metode ceramah. Yang kedua itu keterbatasan media dan sumber daya belajar. Keterbatasan media dan sumber belajar ini dapat berupa media cetak atau buku yang masih kurangnya dan sumber belajar tersebut mesti tidak. Yang ketiga itu beban administratif yang tinggi bagi guru. Walaupun kurikulum Merdeka ini bersifat fleksibilitas, namun tentu saja guru memiliki beban yang tinggi dengan beban administratif seperti dalam menyusun media pembelajaran
dan sebagainya. Yang keempat yaitu ketimpangan implementasi antar sekolah. Lalu yang kelima yaitu kesulitan dalam melaksanakan asesmen autentik. Yang keenam adanya kurangnya dukungan dari orang tua dan lingkup sekitarnya. Yang ke-8 yaitu perbedaan latar belakang peserta didik. Tiap peserta didik ini memiliki latar belakang yang sangat berbeda, yang dimana tidak setiap peserta didik memiliki pengetahuan yang sama. Contoh saja, ada yang peserta didik memiliki kemampuan audiovisual yang tinggi ataupun hanya visual saja. Yang ke-9 itu keterbatasan dalam praktik asesmen autentik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Adrian yang telah menyampaikan materinya mengenai kelebihan, kekurangan, dan asesmen IPS FASEB yaitu ada asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen diagnostik. Selanjutnya, the next topic is about contoh penerapan IPS FASEB yang akan disampaikan oleh Rifani kepada Rifani. Okay, I will explain about the case study. Yang pertama yaitu ada mengenai kontekstualisasi materi. Research shows bahwa siswa lebih mudah memahami IPS jika materinya dikaitkan dengan konteks real life konteks. Jadi, for example, belajar mengenai ekonomi bisa diterapkan di mini market sosialistik in classroom. Nah, yang kedua itu ada partisipasi aktivitas siswa. Itu di mana siswa kelas menurut Piaget, siswa pada umur 8-10 tahun itu mudah memahami materi atau efektivitas pembelajarannya itu menggunakan hands-on activity, di mana mereka tidak hanya mengingat apa saja, jadi ikut menerapkan. Contohnya itu ketika siswa tidak hanya mengingat, namun juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi siswa tersebut tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga menerapkan. Yang ketiga itu ada integritas nilai sosial, di mana IPS ini bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang karakter building, yang dimana siswa itu tidak hanya mengajar tentang pengetahuan, tetapi juga tentang karakter yang akan dibentuk di sana. Next. Adapun contoh studi kasus yang ditemukan yaitu ada pada proyek kebersihan sekolah. Di sini siswa diajarkan untuk ikut serta dalam membersihkan kelas, bukan hanya sekedar teori tentang membersihkan kelas. Jadi mereka tuh ikut membersihkan kelas atau membersihkan halaman, ikut diajarkan mengenai bagaimana memilah sampah organik dan juga anorganik, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara memilah-milah sampah tersebut. Yang kedua itu ada simulasi pasar mini. Di sini, di simulasi ini, siswa memainkan peran sebagai penjual dan juga pembeli. Yang dimana nanti ketika anak paham mengenai ini, nanti anak akan belajar mengetahui mengenai apa itu, bagaimana proses jual beli, bagaimana penggunaan uang, dan juga betapa pentingnya kejujuran dalam transaksi. Yang ketiga yaitu ada pembuatan peta lingkungan. Anak diajarkan untuk menggambar gambar sederhana tentang peta lingkungan, kayak di mana rumahnya, terus di mana sekolah, di mana juga masjid. Jadi anak tahu tentang arah, tentang ruang, dan juga
paham mengenai itu. Yang keempat yaitu ada tentang wawancara sederhana. Wawancara sederhana ini bisa diterapkan ketika anak bisa bertanya kepada guru atau kepada staf-staf. Jadi di sini nanti anak mengetahui mengenai peran dari guru, jadi mengetahui apa namanya perannya, memahami tentang peran-peran tersebut. Jadi yang terakhir itu ada tanaman di pot bekas. Di sini tanaman di pot bekas itu merupakan kegiatan sederhana ya, namun memiliki banyak manfaat. Salah satunya itu anak diajarkan tentang tanggung jawab, cara merawat tanaman, dan juga anak diajarkan mengenai peduli terhadap lingkungannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifani atas penjelasan mengenai studi kasus dan coba penerapan pada kurikulum fase B, kurikulum Merdeka IPS SD. Nah, the next session is about additional material. Jadi bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi mengenai analisis kurikulum IPS SD pada kurikulum Merdeka fase B, silakan untuk mengangkat tangan. Nggak pakai HP ya? Kalau dalam HP semua orang bisa baca gitu. Minimal satu orang perwakilan masing-masing kelompok. Itu lebih penting proses ketimbang evaluasi. Kalau evaluasi bisa saja sebenarnya kita gitu. Tapi kalau proses sudah kelihatan gitu kemampuan berpikir. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau dari kelompok mana dulu? Dalam saja sesi pertanyaan lagi Baiklah, sepertinya tidak ada untuk sesi penambahan materi. Selanjutnya kita langsung besok kalau ada yang sesi penambahan materi Bu yang unjuk ya. Nah, pada sesi siap-siap saudara. question and answer. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengangkat tangan. Baik, kepada Serenada, silakan. Dengarkan suaranya. Thank you moderator for the opening meeting. My name is Rana Ashkali. Nomor 1336. Izin bertanya pada kelompok penyaji. Berdasarkan penjelasan kelompok penyaji tadi, di sana dinyatakan terdapat kelebihan dan juga kekurangan pada penerapan kurikulum IPS fase B ini kan. Nah, namun yang saya lihat tadi ternyata tantangan atau kekurangannya itu lebih besar dibanding dengan kelebihannya. Nah, kemudian apakah berarti masih lebih besar potensi hambatan implementasi kurikulum IPS fase B ini dibanding dengan kelebihannya? Lalu jika iya, bagaimana menurut kelompok penyaji solusi? Tuliskan. Saudara. Yang lain. Bukan moderator. Moderator berfungsi untuk mengatur jalannya diskusi. Tulis nama, kemudian pertanyaan yang akan diskusi untuk semua. Harapkan partisipasi aktif ya.
DP manual kalau ini lah apa yang kuliah coba aja. Solusi yang dapat diberikan agar kelebihan yang ada tidak tertutupi oleh kekurangan yang lebih dominan. Sesuai dengan pernyataan Baik, terima kasih kepada Serenada yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Baiklah, kepada Zakia, silakan. Baiklah, saya ingin bertanya, apakah pembelajaran IPS pembelajaran IPAS yang merupakan gabungan antara IPA dan IPS bisa menjadi jalan menuju cara pandang baru yang lebih kritis atau malah menemukan titik buntu karena kompleksitasnya
terima kasih kepada Zakia atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya kepada Javioni. Baik, silakan. Salah satu tantangan besar dalam studi PCB itu adalah mengembangkan konsep dicatat ya? Pertanyaannya saya. Oke. Bagaimana cara memastikan bahwa kegiatan pembelajaran berbasis teori tidak terhenti pada pembuatan produk saja, pada pembuatan saja yang melainkan mampu membimbing siswa untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih kepada Javioni atas pertanyaan yang telah diberikan dan kepada Sirena dari Zakiani yang juga telah memberikan pertanyaan. Baiklah, sebelum itu izinkan kami untuk sedikit berdiskusi untuk mendiskusikan jawaban. Baik. Baik, setelah itu kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, teman-teman semuanya. Baiklah, untuk pertanyaan Zakia itu sudah mendapatkan jawaban. Pertanyaan Zakia akan dijawab oleh Weni. Harap untuk mendengarkan jawaban ini. Weni. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Sebentar, sebelum dilanjutkan, saudara, tolong laporan diskusi segera siapkan nanti untuk diupload di webroom. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zakia, yang mana pertanyaan itu apakah pembelajaran IPAS, yaitu gabungan dari PA dan IPS, bisa menjadi jalan cara pandang baru yang lebih kritis atau malah menemukan titik buntu karena kompleksitasnya siswa sulit memahami pembelajaran ini. Pada kurikulum mereka ini memang menggabungkan antara pada IPS menjadi IPAS pada pembelajaran. Pada pembelajaran ini sebenarnya bagus untuk diterapkan karena siswa menjadi lebih memahami antara fenomena alam dan fenomena dan kegiatan sosial dalam kejadian nyata. Mereka dapat memahaminya melalui aksi nyata tersebut dan dapat
secara bersamaan menggabungkan hal tersebut sehingga dalam perilaku sosial mereka dapat memahaminya dari kejadian-kejadian yang ada pada fenomena alam seperti di situ dapat menggabungkan fenomena alam menjadi kepada kegiatan sosialnya. Namun hal ini juga menimbulkan titik buntu atau tantangan tersendiri bagi penerapan IPAS ini karena tantangannya bisa jadi guru belum siap untuk menghadapi gabungan antara IPA dan IPS tersebut. Guru belum memahami lebih lanjut tentang materi yang ada pada IPA dan IPS ini, yaitu gabungan dari keduanya itu. Guru belum memahami dari gabungan tersebut sehingga dalam penerapannya guru susah untuk memahami kepada siswa, untuk diajarkan lebih lanjut kepada siswa. Selanjutnya yaitu dapat saya simpulkan jadi penerapan IPAS ini cukup bagus dalam pendidikan dan pembelajaran siswa. Tapi di sini juga guru harus lebih memahami materi dari keduanya tersebut agar dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa sehingga siswa dapat mengerti antara fenomena alam dan kejadian sosial yang dia lakukan dan dalam aksi nyata yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Weni atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Weni? Baik, kepada Felisa, silakan. Baik, izin Ibu dan teman-teman, perkenalkan saya Felisa Maharani dengan NIM 2412932. Ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan Sofia. Bagaimana jika kita menggabungkan IPA dan PS ini, apakah dapat menjadi solusi yang baik atau akan membuat siswa menjadi sulit untuk memahami pelajarannya? Dimana seperti kita tahu bahwa pelajaran IPA itu belajar tentang fenomena alam, sedangkan PS tentang kehidupan sosial. Dari sana kita tahu adanya terhubung antara misalnya alam, bencana alam terjadi maka berakibat kepada kita dalam kehidupan sosial kita. Nah, dengan kita menggabungkan pelajaran ini IPA dan PS menjadi IPAS ini, siswa dapat melihat bagaimana keterhubungan antara pelajaran IPA dan PS, juga menambah literasinya, baik literasi ilmiah dalam pelajaran IPA serta literasi narasinya dalam pelajaran IPS. Selanjutnya ada pun contoh, misalnya kita belajar tentang air. Nah, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana siklus air, wujud air tersebut, dan manfaat air dalam pelajaran IPA saja, namun kita dapat membawanya pelajaran tersebut ke dalam bagaimana untuk mengelola sumber daya air tersebut, memanfaatkan air dalam sistem perekonomian, yaitu dalam pelajaran IPS. Nah, dari sana kita lihat bahwa IPA dan IPS tadi yang dalam pelajaran IPA yang tidak sulit akan menjadi menyenangkan bila digabungkan dengan IPA yang banyak eksperimennya. Jadi tidak membuat siswa bosan untuk belajar IPS. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih kepada Felisa atas penambahan jawabannya. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang menambahkan? Baiklah, kepada Nafila kami persilakan untuk menambahkan. Terima kasih moderator. Saya sedikit penambahan dari pertanyaan saya, yaitu apakah pembelajaran IPS ini akan menciptakan cara pandang baru atau malah menemukan titik buntu pada materi yang diajarkan. Menurut saya pembelajaran IPS yang gabungan antara IPA dan IPS ini akan menciptakan cara pandang yang lebih baru terhadap suatu permasalahan lingkungan. Karena tujuan mata pelajaran IPAS ini adalah yaitu membantu siswa memahami alam dari berbagai sudut pandang sehingga siswa dapat menghubungkan fenomena alam dan fenomena sosial. Contohnya yaitu adanya peristiwa banjir. Di daerah yang rawan terkena banjir ini dibangun sebuah bendungan yang nantinya bendungan tersebut bisa dijadikan sebuah tempat wisata oleh masyarakat sekitar. Sedangkan dalam fenomena alam, bendungan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya banjir ke pemukiman warga. Yang kedua yaitu IPAS mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis agar permasalahan
pemecahan terhadap solusi baru pada masalah dan fenomena alam ini dapat terjadi sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu mengurangi beban belajar. Pada kurikulum sebelumnya yaitu KTSP, setiap mata pelajaran ini memiliki setiap buku paketnya masing-masing, sehingga membuat siswa lebih lelah saat tiba di sekolah dan mungkin saja tidak fokus pada pembelajaran. Dengan menggabungkan materi IPA dan IPS ini, kemungkinan bisa saja pembelajaran ini lebih efektif pada masa yang akan datang. Sekian dari saya kembali ke Baik, terima kasih kepada Nabila atas penambahan jawabannya. Selanjutnya kepada teman-teman yang masih ingin menambahkan jawaban, baik kepada Siti Fatihah dan Najwa. Baik, sebelumnya izin moderator, ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji terhadap jawaban dari saudari Zafia. Nah, tadi kelompok penyaji sudah menyinggung tentang tantangan yang akan dihadapi jika IPA dan IPS ini. Namun itu baru dari POV sang guru saja. Kelompok penyaji belum ada POV dari murid tersebut. Nah, di sini saya akan menambahkan tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh murid-murid ini. Yang pertama yaitu adalah transisi dari tema mata pelajaran. Transisi yang dihadapi oleh murid ini cukup kompleks, di mana siswa SD kebanyakan mereka masih belum bisa mencerna secara lebih lanjut tentang kompleksitas terhadap IPA dan IPS ini. Lalu selanjutnya yaitu adalah perbedaan minat. Yang seperti kita ketahui, siswa SD memiliki minat yang berbeda dan tidak hanya terfokus pada suatu mata pelajaran saja. Nah, dalam perbedaan minat ini, siswa yang mungkin lebih kepada IPA akan cenderung bingung jika digabungkan ke dalam pelajaran IPS ini. Lalu yang terakhir itu adalah keterbatasan literasi dalam membaca. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan siswa di SD, sekolah dasar ataupun pelajar-pelajar lainnya itu memiliki minat literasi yang rendah, di mana IPAS ini menurut saya lebih menekankan kepada minat literasi. Siswa dituntut harus juga bisa mencerna dari materi yang diberikan oleh guru. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Najwa atas penambahan jawabannya. Baiklah, apakah ada teman-teman yang masih ingin menambahkan jawaban dari ini? Baiklah, jika tidak, kita kembalikan kepada Zakia. Apakah Zakia sudah paham atas jawaban yang diberikan teman-teman? Baik, terima kasih kelompok penyaji dan teman-teman sudah menambahkan jawaban. Dapat saya simpulkan bahwa memang pembelajaran IPAS ini yang digabungkan dari pelajaran IPA dan IPS itu dapat membantu siswa berpikir kritis, menemukan cara pandang baru, dan menemukan hubungan atau keterkaitan antara alam dan gejala sosial. Namun tentu ada sisi keberatannya, mungkin bahasanya lebih kompleks, perbedaan minat pada siswa dan keterbatasan literasi yang terjadi. Jadi pada intinya setiap hal punya negatif dan positif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zakia. Selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada pertanyaan Serenada yang akan dijawab oleh Pak Izul. Kepada Pak Izul bisa. Baiklah, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Serenada. Itu bagaimana menurut kelompok penyaji solusi yang dapat diberikan agar kelebihan yang ada tidak tertutupi oleh kekurangan yang lebih dominan. Baik, saya akan menjawabnya. Memang di program kelompok kami tantangan lebih banyak daripada manfaat. Tetapi walaupun tantangan lebih banyak, itu tidak otomatis menyatakan bahwa manfaat dari kurikulum mereka IPS plus IB ini lebih kecil. Karena tantangan ini lebih bersifat teknis, itu dipengaruhi oleh guru, sarana, dan adaptasi. Sedangkan dari segi manfaat lebih bersifat jangka panjang dan fleksibilitas, itu dipengaruhi oleh relevansi
dan kemandirian belajar. Adapun strategi yang dapat dilakukan agar manfaat ini tidak tertutupi oleh tantangan tersebut, yaitu untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan kepada guru agar guru ini dapat memahami bagaimana kurikulum mereka ini dan nantinya siap menerapkannya kepada peserta didik. Yang kedua, melakukan pendampingan sekolah dengan mentoring dan monitoring. Yang ketiga, memanfaatkan sumber belajar yang bersumber dari lokal supaya sesuai dengan realitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya melakukan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada siswa. Dan yang terakhir, tidak memaksakan implementasi secara berlebihan, karena ini supaya guru merasa tidak terbebani dengan implementasi berlebihan tersebut. Jadi meskipun tantangan banyak, tetapi manfaat ini lebih terlihat substantif. Tapi ini akan berhasil dilakukan jika strategi penguatan tersebut diterapkan. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Izul atas jawaban yang diberikan untuk pertanyaan Serenada tadi. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Pak Izul? Baik, kepada Latifah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Latifah Utami dengan NIM 2412/29. Izin diberikan teman-teman. Jadi di sini saya akan menambahkan jawaban atas pertanyaan Serenada, yaitu tentang strategi yang bisa dilakukan untuk menutup kekurangan dominan. Nah, selain yang disebutkan oleh kelompok ini tadi, ada beberapa cara lagi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pendekatan bertahap. Nah, pendekatan bertahap ini dilakukan dalam penerapan kurikulum, misalnya mulai dari proyek sederhana, lalu berlanjut ke proyek yang lebih kompleks gitu, agar tidak membebani guru dan siswa. Dan strategi yang terakhir yang selanjutnya itu refleksi dan evaluasi rutin. Jadi ini bukan yang sekedar penilaian akhir, tapi ini juga berfungsi untuk agar kelemahan bisa segera diperbaiki dan kelebihan bisa terus dikembangkan. Sekian materi sekian jawaban yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Latifah atas jawaban yang sudah ditambahkan dan dipersilakan tadi. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, jika tidak, saya kembalikan kepada Serenada. Apakah Serenada sudah paham atas jawaban yang telah diberikan Pak Izul dan Latifah tadi? Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Izul dan juga Latifah atas jawaban yang telah diberikan. Saya sudah memahaminya, di mana dapat saya sebutkan bahwa berdasarkan pernyataan kelompok pengaji di presentasi tadi, bahwa hambatan lebih banyak dibanding dengan itu tidak semata-mata atau tidak secara otomatis dapat dikatakan bahwa kurikulum tersebut itu kekurangannya lebih banyak, karena seperti yang dinyatakan oleh Faizul, tantangan itu bersifat teknik, yang dimana itu bersumber dari guru ataupun sarana prasarananya, dan juga manfaat dari kurikulum ini itu bersifat fleksibel dan jangka panjang. Nah, solusi yang diberikan oleh rekan-rekan tadi, yang pertama yaitu bisa mengadakan
pelatihan keberlanjutan pada guru. Yang kedua dengan melakukan mentoring dan mentoring. Yang ketiga dengan memanfaatkan sumber belajar dari lokal. Yang keempat dengan melakukan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung pembelajaran siswa. Yang kelima dengan tidak memaksakan implementasi kurikulum ini secara berlebihan. Yang keenam dengan melakukan pendekatan yang bertahap. Dan kurikulum merdeka ini bisa dimulai dari melakukan proyek yang sederhana, lalu berlanjut melakukan proyek yang lebih kompleks, lalu terakhir dengan melakukan refleksi rutin agar kelemahan yang telah disebutkan itu bisa diperbaiki. Sekian yang dapat saya sebutkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Menteri. Baik, terima kasih kepada Seminada yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya itu pertanyaan terakhir dari Jelvioni yang akan dijawab oleh Rifani. Pada Rifani dipersilakan. Baik, pertanyaan dari Jelvioni itu bagaimana cara memastikan bahwa kegiatan PJBL tidak terhenti pada pembuatan produk, melainkan mampu membimbing siswa untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut saya agar produk itu tidak hanya berhenti pada produk saja, kuncinya itu ada pada prosesnya. Jadi guru itu harus benar-benar kayak bertanya kepada siswa bagaimana tentang apa pelajaran ini hari ini, terus mengajak siswa untuk berefleksi gitu loh. Jadi ditanyakan kepada siswa bagaimana kerja kelompoknya hari ini gitu kan, kenapa kita penting bekerja sama berbagi tugas seperti ini. Jadi anak-anak paham mengenai nilai-nilai tersebut lalu diterapkan kepada kehidupan sehari-hari. Jadi agar anak itu tidak hanya berhenti pada proyek saja, mereka paham mengenai nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai sosial untuk saling menghargai dan dapat menerapkan di lingkungan sekitarnya. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifani atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, kepada Diva, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Diva adalah dengan jam 4.12.54 izin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Jelvioni. Dalam pembelajaran IPS-SD, terutama pada kelas B, dengan strategi berbasis proyek, guru perlu memastikan bahwa kegiatan tidak hanya berfokus pada hasil produk berupa produk, tetapi juga menekankan proses refleksi dan hubungannya dengan kehidupan nyata siswa. Anak usia 8-9 tahun itu tuh belajar lebih baik lewat penanganan langsung, sehingga proyek harus dirancang sebaik mungkin dengan melibatkan aktivitas kolaborasi, diskusi, dan juga simulasi ukuran yang mencerminkan nilai kebangsaan, nilai keberagaman, dan juga tanggung jawab sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Menteri. Baik, terima kasih kepada Diva atas penambahan jawaban. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang masih ingin menambahkan jawaban? Baik, kepada Nur Azizah, Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban mengenai pertanyaan ini. Bagaimana cara memastikan bahwa kegiatan PJBL itu tidak hanya terhenti pada pembuatan produk saja, melainkan mampu membimbing siswa untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial. Sebenarnya untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial itu hal utama yang paling penting itu adalah kesadaran diri dari siswa sendiri. Kalau siswanya tidak paham mengenai nilai-nilai sosial yang dia kerjakan, kayak walaupun kita menyuruh dia membuat produk ini dan itu, tapi kalau dia tidak punya kesadaran diri, maka dia tidak akan paham dengan nilai-nilai sosial yang kita ajarkan kepada mereka gitu. Jadi di sini guru sangat paling penting untuk mengarahkan siswa agar kesadaran diri siswa itu tumbuh dan dipahami oleh siswa secara lebih lanjut. Mungkin sedikit saja jawabannya dapat saya tambahkan. Saya berikan kepada. Baik, terima kasih kepada Nur Azizah atas penambahan jawabannya. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak ada, kita kembalikan kepada Jelvioni.
Jadi saya terima kasih pada teman-teman yang telah menjawab dan menambahkan pertanyaan dari saya. Yaitu jadi saya menyimpulkan bahwa cara memastikan agar kegiatan PJBK itu tidak terhenti pada pembuatan produk itu kuncinya pada proses. Guru itu seharusnya mengarahkan dengan bertanya kepada muridnya tentang bagaimana kerjasama yang hari ini tentang pembuatan proyek itu. Guru harus menanamkan kesadaran dini pada siswa agar siswa mampu menerapkan nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai menghargai di kehidupan sehari-hari. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jan Fioni atas pertanyaan yang diberikan dan kesimpulan yang telah diberikan. Selanjutnya saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman atas partisipasinya dan keaktifannya selama perkuliahan ini. Terima kasih atas Apa kesimpulannya moderator saudara yang dibutuhkan? Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan jawaban-jawaban tambahan yang mendukung argumen-argumen yang ada. Baiklah, sebelum kita masuk kepada sesi penguatan materi, saya ingin menyimpulkan sedikit mengenai analisis IPS SD Kurikulum Merdeka fase B ini. Nah, pada hakikatnya kurikulum Merdeka IPS fase B ini itu mengintegrasi, itu ada perpaduan antara IPA dan IPS yang menjadi IPAS dan diintegrasikan dengan mata pelajaran seperti sosiologi, antropologi, sejarah, dan ekonomi yang disederhanakan sesuai dengan kemampuan siswa sekolah dasar pada fase B, yaitu pada kelas 3 dan 4 pada umur 8 dan 10 tahun, yang bertujuan untuk menumbuhkan pemikiran kritis, bernalar kritis, dan wawasan serta warga negaraannya, seperti sifat tolong menolong, toleransi, gotong royong, dan lain sebagainya. Baiklah, dan tentunya di pada analisis kurikulum ini ada yang namanya pencapaian atau disebut capaian pembelajaran, ATP, dan tujuannya. Lalu pada analisis kurikulum Merdeka ini ada yang namanya asesmen, di mana asesmen ini ada 3, yaitu diagnostik yang dilakukan di awal untuk mengetes kemampuan siswa, sampai mana kemampuan siswa, sehingga guru dapat melanjutkan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua itu ada asesmen formatif, di mana itu adalah penilaian berkelanjutan atau penilaian yang dilakukan pada pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada penilaian sumatif atau penilaian akhir yang dilakukan untuk mengetes kemampuan siswa, seperti UAS, TS. Baiklah, tentunya juga ada kelebihan dan kekurangan pada analisis kurikulum ini, di mana penerapannya itu mungkin kita lebih fokus kepada kekurangan ya teman-teman. Dari itu ada kekurangannya, itu ada ketersediaan media pembelajaran dan sumber belajar, sarana prasarana, dan implementasi yang berbeda antara sekolah lain dan sekolah yang kita lakukan pembelajarannya. Terus juga ada keterlibatan orang tua yang mungkin kurang mendukung dalam kegiatan pembelajaran, serta juga latar belakang siswa yang berbeda. Tentu akan itu adalah sebagai hambatan juga, tetapi itu yang mengukur arahnya kemana pembelajaran tersebut akan dilakukan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Kurang lebih saya sebagai moderator mohon maaf atas tingkah laku atau ucapan yang salah, dan terima kasih atas teman-teman yang telah berpartisipasi pada hari ini yang memeriahkan atau memberikan suasana hidup pada presentasi kita kali ini. Selanjutnya itu sesi penguatan materi yang akan kita serahkan kepada Ibu Dr. Deni Zahara, SPMP, kepada Ibu MP.